Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan membahas sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, hak angket merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, hak angket hampir selalu memunculkan perdebatan di ruang publik. Tidak sedikit yang melihatnya sebagai bagian dari dinamika dan tarik-menarik kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif. Lalu, bagaimana publik harus membaca munculnya hak angket ini? Apakah murni bentuk pengawasan atau ada dinamika politik lain yang ikut bermain? Hal ini akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Prof. Firdaus Muhammad, sekaligus akademisi dan juga pengamat komunikasi politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Prof, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya Anda melihat bahwa hak angket ataupun juga wacana hak angket ini di negara kita terhadap kepala daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kita dudukkan dulu tentang hak angket. Hak angket itu adalah hak yang dimiliki lembaga perwakilan rakyat atau anggota legislatif, anggota DPR, itu untuk melakukan semacam penyelidikan, ya, mengkonfirmasi, ya, ingin mengetahui soal kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah yang ditengarai melanggar undang-undang. Ini soal kebijakan, ada kebijakan dari pemerintah yang kemudian dianggap bertentangan dengan undang-undang. Artinya dia melakukan sebuah kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan undang-undang dan sebagainya. Lalu kemudian suatu kebijakan yang kemudian berdampak luas terhadap opini publik. Artinya itu dibicarakan di banyak tempat, selalu menjadi pembicaraan masyarakat atau berdampak pada masyarakat. Itu menjadi bagian yang mestinya menjadi hak angket yang dijalankan oleh anggota legislatif atau DPRD. Jadi memang ketika isu hak angket ini muncul di suatu daerah menjadi buah bibir masyarakat juga, ya, dilatari konsumtif berita. itu. Ya. Tapi kalau Anda melihatnya, apakah wacana hak angket ini merupakan hal yang wajar dalam dunia negara demokrasi seperti Indonesia? Hal yang sangat wajar, bahkan menjadi keharusan, karena itu bagian dari pengawasan. Anda tadi menyebut di awal sebagai instrumen pengawasan. Memang salah satu tugas dari legislatif itu adalah pengawasan, dan dalam bentuk pengawasan itu dia harus mencari dulu data. Ya, jadi anggota legislatif ini, anggota DPR ini harus peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ketika sudah mendapatkan berbagai data, lalu kemudian panggil bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, sampai menteri gitu, untuk ditanya, ya, melalui RDP misalnya, kenapa Anda melakukan ini, kenapa Anda melakukan itu, apa dasarnya, dan sebagainya. Jadi DPR juga melakukan itu berdasarkan dari data, atau mungkin ada laporan dari masyarakat. Itu adalah bentuk dari pengawasan. Jadi hak angket itu bukan jadi momok bagi pemerintah daerah, tetapi harus memahami bahwa itu adalah bagian instrumen pengawasan. Jadi tugas dari DPR itu adalah bentuk pengawasan melalui angket itu untuk semacam tabayun, klarifikasi, gitu. Dan ingat, hak angket ini tidak sampai kepada pemaksulan. Jadi hak angket ini tidak langsung memaksulkan. Karena Anda melakukan pelanggaran ini, lalu kemudian Anda diturunkan. Nah, jadi tidak sampai hak angket itu untuk langsung menurunkan, memberhentikan. Ada jalurnya. Tetapi hak angket ini lebih kepada ruang
klarifikasi. Atau Berarti ini output dari hak angket ini jatuhnya nih seperti apa? Perubahan kebijakan kah atau seperti apa? Karena ya tadi Anda setidaknya bilang, itu meluruskan. Jadi kan pengawasan tentu karena dianggap ini ada penyimpangan, maka outputnya adalah Anda harus bertindak yang benar. Tetapi bisa saja yang berkembang di luar itu ternyata apa yang diinginkan oleh pemerintah ternyata disalahpahami, misalnya masyarakat tidak memahami itu, sehingga dia dijelaskan kenapa Anda melakukan ini, kenapa kebijakan ini Anda ambil. Nah, itu yang harus di-clearkan gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada semacam pertanggungjawaban untuk mengklarifikasi apa yang kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk diketahui apa yang mendasari. Dan ketika ini dianggap menyimpang, itu harus tegas bahwa ini keliru, ini salah, jangan dilanjutkan. Atau misalnya ada kebijakannya, misalnya anggaplah proyek ini sudah dianggarkan segala macam, tapi Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wali Kota menganggap bahwa ini masyarakat ini dulu nggak pilih saya gitu, akhirnya saya putuskan ini nggak usah dilanjutkan. Nah, itu bisa saja. Kenapa ini proyek sudah berjalan terus tiba-tiba dihentikan? putus tengah jalan gitu. Misalnya Hertasing sekarang dalam proses pembangunan di Corbeton udah bagus begitu, orang menunggu penyelesaiannya, tiba-tiba misalnya, wah ini dihentikan, dialihkan, itu misalnya perlu penjelasan dari DPR. Oke, berarti memang kalau sesuai ranah dan juga kebijakannya, memang ini hak angket bertujuan untuk kemudian memberikan teguran dan juga klarifikasi gitu klarifikasi kepada kepala daerah. Tapi supaya banyak pemerintahan itu on the track, jalan dengan sesuai jalurnya dengan aturan, gitu. Tapi banyak yang kemudian mengira bahwa hak angket ini kemudian berkaitan dengan dinamika politik. Ini Anda lihatnya seperti apa? Karena memang antara legislatif eksekutif itu relasinya relasi politik gitu, ada kewenangan masing-masing, sehingga ketika bupati dipanggil itu nggak boleh, misalnya nggak datang. Ketika nggak datang ya berikutnya harus datang, dijadwalkan lagi. Karena ketika Anda nggak datang seakan-akan lembaga kami nggak dihargai, padahal kita sama-sama lembaga yang sudah diakui oleh negara gitu misalnya. Jadi tidak bisa dipungkiri karena proses terpilihnya bupati itu juga melalui jalur politik, anggota legislatif terpilih juga jalur politik. Maka ketika ada kebijakan-kebijakan yang dia melanggar, itu apalagi kalau misalnya dianggap merugikan citra dari pemerintah, itu bisa saja orang menganggapnya ini bagian dari politik yang ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Padahal sebenarnya ini hal yang wajar saja ketika melakukan sebuah kebijakan yang dianggap ditengarai bertentangan aturan, bertentangan regulasi, bertentangan undang-undang, atau meresahkan masyarakat, maka ini dianggap wajar juga untuk kemudian dipanggil. Itu hal yang sangat wajar. Hal yang sangat wajar di negara Indonesia. Daripada anggota legislatif itu berbicara di publik tanpa dasar, lalu kemudian menghukum, memvonis gitu. Ini seharusnya harus ada klarifikasi. Oke, daripada masing-masing saling memberikan klarifikasi, masing-masing pihak, maka lewat hak daripada angket ini, masing-masing katakanlah menuduh, memojokkan, lebih baik minta klarifikasi. Oke, dan hak angket ini adalah ruang salah untuk minta satu ruang klarifikasi di ruang demokrasi Indonesia Tetapi untuk itu kemudian memang mengarah memberikan klarifikasi. klarifikasi. Tapi Prof, itu memang kita akan- mengarah kepada penyidikan. Oh, gitu. oke. Itu akan mengarah ke Jadi penyidikan. pertanyaan yang sudah menjadi bagian pengawasan tadi itu sudah mengarah kepada penyidikan. Sekaligus dilakukan penyidikan di situ Iya, ya. penyidikan. Baik, Prof, kita akan jeda sebentar. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, masih bersama dengan Profesor Firdaus Muhammad, akademisi dan juga pengamat komunikasi politik. Tadi kita sudah berbicara soal bagaimana hak angket itu sebaiknya berjalan sesuai on track antara legislatif dan juga eksekutif gitu ya, pemerintah. Tapi banyak juga kemudian yang mengira bahwa hak angket ini merupakan cerminan lemahnya komunikasi ataupun juga hubungan gitu ya, relasi antara DPRD dan juga kepala daerahnya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Boleh jadi seperti itu. Tapi ini adalah justru menjadi ruang komunikasi secara kelembagaan. Oke. Nah, mungkin kalau dalam konteks Sulawesi Selatan, kalau boleh saya menyinggung sedikit soal hak angket yang sementara berlangsung di Sulawesi Selatan, itu terjadi di Kabupaten Goa. Ini 40 anggota DPRD Goa itu melakukan hak angket, termasuk partai pengusung bupati. Oke. Nah, jadi jangan kemudian dikatakan loh kok masa partainya ikut angket gitu. Jangan disalahpahami bahwa dia juga katakan semacam bersekongkol menjatuhkan, itu keliru. Ini justru menjalankan perannya. Justru ketika partai-partai lain mengajukan angket, lalu kemudian partainya bupati ini sebagai kader satu partai, lalu kemudian partainya tidak terlibat, justru itu dianggap tidak menjalankan tugas. Jadi justru ini menjadi ruang untuk itu tadi, pengawasan. Jadi dia harus memberikan klarifikasi, sekalipun memang dari hak angket ini kan melalui pansus yang kemudian hasilnya nanti dibawa ke paripurna, itu memang melakukan semacam penyidikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nah, konteks Goa ini ada hal yang sebenarnya tidak terlalu krusial, tetapi karena berdampak terhadap publik, ya itu harus direspon. Misalnya pemberhentian beasiswa. Ya pasti Ibu Bupati punya reasoning, berhentikan gitu. Cuma memang tidak boleh juga memberhentikan kalau tidak ada dasarnya. Tetapi kan biasanya itu boleh dikatakan hal yang wajar ketika beasiswanya Anda sudah ada alasan ini diberhentikan. Tidak mestinya menjadi isu publik. Tapi kenapa ini menjadi isu publik? Nah, ketika sudah menjadi isu publik, itu harus ada klarifikasi. Oke, ketika Gitu. menjadi isu publik ini harus ada Dan itu klarifikasi. tadi, selain kalau bertentang undang-undang atau dibicarakan di masyarakat, itu harus diklarifikasi. Terus kemudian hadirlah hak angket ini. Makanya hak angket ini menjadi ruang untuk komunikasi itu. Sekaligus juga klarifikasi kepada publik ya. Iya, Tapi sekaligus Anda ke kita publik. sebagai publik nih Pak, yang tidak mungkin terlibat dalam pemerintahan. Kita sebagai publik ini melihat wacana hak angket antara DPRD ke kepala daerah ini seperti apa? Kita harus melihatnya seperti apa? Kita kalau berdasarkan dari regulasi, justru ini adalah hal yang wajar. Ketika ada hal-hal yang kebijakan dari pemerintah yang dipertanyakan, maka ada forumnya melalui hak angket itu. Dan jangan juga diartikan hak angket untuk memaksukan, untuk menjatuhkan itu. Tetapi ini menjadi ruang komunikasi. Nah, dari ruang komunikasi ini, kemudian nanti dampaknya ke publik juga terklarifikasi. Ternyata masyarakat bisa memahami. Tapi dampak lainnya, Prof, ini juga kemudian bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Ini salah satu yang sangat dikhawatirkan tergantung juga. pemerintah mengemasnya, gitu. Jadi ketika sudah memberikan reasoning, alasan kenapa melakukan tindakan ini, itu justru orang bisa memahami. Atau kan bisa dikembalikan. Misalnya, bupati tidak boleh sewena-wena memutuskan beasiswa.
Karena itu kan bukan uang Anda gitu. Uang negara yang memang sudah dialokasikan, ada aturan-aturannya. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak jadi masalah, tidak jadi polemik, beasiswa diberikan kembali gitu. Kalau yang sekian bulan ini tidak dibayarkan, bayarkan misalnya gitu. Supaya clear. Nah, misalnya kalau Ibu Bupati mengatakan, tidak bisa, ini alasan saya. Oh, dilihat aturannya. Oh, tidak boleh. Bupati tidak boleh memutuskan. Atau justru dikatakan, oh, tindakan Bupati udah benar. Yang penting jelas reasoningnya gitu. Nah, yang kedua, ada isu, kalau nggak salah, seragam sekolah ya, semacam itu. Nah, itu kan sama, diklarifikasi. Sama juga kan di DPR. Sampai sepatu yang harga sekian. Kenapa harganya sampai segitu? Sepatu itu kan mungkin hanya 100.000, 200.000 kalau untuk Tapi anak kalau sekolah. untuk hak angket sendiri, Prof, ini apakah memang hanya bisa kemudian nanti diajukan oleh DPRD, tapi kita masyarakat sendiri bisa tidak sih kemudian misalnya mengusulkan ke DPRD untuk melakukan hak angket ini ke kepala daerah atau seperti apa? Itu kan nanti mekanismenya melalui DPRD. Nah, DPRD itu menyerap aspirasi dari masyarakat. Makanya tadi itu ketika muncul isu tentang beasiswa, muncul isu tentang seragam sekolah, muncul isu-isu lain, maka DPR justru harus peka. Jangan menunggu kemudian masyarakat selalu melakukan aksi demonstrasi. DPR itu harus menyelami ini apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat. Oh, ternyata ada masalah ini. Oke. Ini diakomodir, dan kemudian kita bawa ke forumnya, yaitu untuk angket. Nah, itu supaya menjadi ruang aspirasi masyarakat. Jangan kemudian masyarakat yang terus-menerus melakukan aksi demonstrasi yang kemudian berdampak terhadap di masyarakat, terutama Pengguna jalan gitu. pengguna jalan gitu. Supaya juga tidak terlalu terekspos bahwa ini Goa sedang tidak baik-baik saja karena adanya aksi-aksi yang terus-menerus. Nah, supaya itu tersalurkan aspirasi dari masyarakat, tersalurkan melalui DPR. DPR kemudian melakukan semacam RDP atau hak angket. Tujuannya itu adalah mengklirkan. Jadi jangan juga dianggap sebagai ini ruang untuk menghukum. Tapi memang sifatnya penyidikan. Karena ketika ada kasus-kasus ini. Nah, di sisi lain, pemerintah itu juga tidak menjadi pihak yang tersudutkan. Justru ini menjadi ruang pemerintah untuk melakukan komunikasi politik, untuk meyakinkan publik. Nah, ini komunikasi di pemerintahan, supaya persoalan-persoalan yang muncul atau dibicarakan dalam masyarakat itu clear. Anda jelaskan saja gitu. Apa masalahnya? Oke, berarti ini juga justru bisa menjadi ruang komunikasi yang baik untuk kembali Justru ini bisa menjadi meningkatkan momentum. kepercayaan Iya, gitu ya betul, kepada masyarakat. Baik, Prof, kita akan kembali lagi bahas soal bagaimana hak angket ini di negara kita, di Indonesia secara umum. Kita akan kembali, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada Di pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Prof. Firdaus Muhammad, akademisi dan juga pengamat komunikasi politik. Prof, kalau kita berbicara soal kemudian isu yang diangkat untuk rapat dengar pendapat gitu yang dilakukan oleh DPR ke kepala daerah, ini sebenarnya bisa menjadi dua mata koin gitu yang berbeda, karena kita sebagai masyarakat awam ini harus perlu cermat juga melihat apakah ini memang betul-betul hak angket ini dilakukan atas kepentingan rakyat atau seperti apa. Tapi kalau kita lihat misalnya bagaimana kalau resiko apa yang kemudian nanti dimunculkan ketika hak angket ini justru terjadi karena dilandasi oleh dinamika politik dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Sejatinya ini lebih kepada kepentingan masyarakat, yaitu RDP atau kemudian hak angket itu diajukan karena didasari ditengarai dari pemerintah ini ada kebijakan-kebijakannya yang ditengarai bertentangan dengan regulasi, atau ada sesuatu tindakan yang kemudian menjadi perhatian publik. Jadi daripada masyarakat ikut terlibat pembicaraan-pembicaraan semacam gosip-gosip politik gitu yang tidak berkesudahan, itu juga untuk tidak menjadi bola liar, maka harus dilakukan RDP, harus dilakukan hak angket untuk mengkonfirmasi, meskipun memang dalam bentuk semacam penyelidikan. Artinya pertanyaan-pertanyaannya itu memang lebih detail gitu. Nah, sehingga pemerintah itu memang harus menjadikan itu ruang untuk meng-clearkan supaya apa yang berkembang di masyarakat itu clear. Tapi kemudian yang berkembang di masyarakat juga, Prof, ini justru mereka menganggap bahwa hak angket ini merupakan cara untuk memakzulkan gitu ya kepala daerah yang sedang memimpin daerah tersebut. Ya, tidak dipungkiri, karena itu memang juga sejumlah peristiwa-peristiwa politik kadang memang diawali dari hak angket yang kemudian menggerus ke ketokohan, citra dari pemerintah, apalagi kemudian nanti justru ternyata terbukti bersalah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi ini memang adalah ruang yang baik untuk mengklirkan persoalan, untuk tabayun tadi, mengklarifikasi, tetapi sejatinya jangan menjadi ruang politik sangat tendensius untuk mau menjatuhkan, tidak. Tetapi memang masyarakat sudah terbiasa melihat adanya angket itu mengarah kepada pemaksulan. Ya, persoalan-persoalan yang muncul itu kemudian dimaknai bahwa ini tendensius, ini politis. Sejatinya tidak. Oke, tapi lalu misalnya ada pimpinan daerah yang memang dari awal ini sudah tidak sesuai menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah, terus kemudian keluar jalur dari apa yang sudah ditulis di undang-undang. Masyarakat yang ingin memakzulkan kepala daerahnya sendiri, ini apa yang harus mereka lakukan? Saya kira tidak, kita tidak boleh memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Walaupun pemerintah daerahnya ini tidak menjalankan fungsinya begitu, Prof? Atau justru sekarang kalau misalnya melakukan tindakan yang besar gitu, itu bisa. Jadi justru jangankan bupati yang dilengsarkan, presiden pun masyarakat lengsarkan. Di Indonesia pernah, di daerah lain juga gitu, di negara lain. Nah, jadi memang yang lebih awal harus dibangun itu adalah adanya komunikasi yang mengarah kepada harmonisasi. Harmonisasi dalam pengertian ada interaksi antara lembaga, yaitu pemerintah dengan DPR. Nah, seringkali pemerintah karena punya juga aturan-aturan, dasar-dasar dalam menjalankan pemerintahannya, sudah powerful, lalu kemudian jalan saja sesuai dengan gagasannya, idenya, dan mengabaikan lembaga yang bernama DPR itu, sehingga dia merasa semua yang dia lakukan atas inisiatifnya, kadang-kadang mengabaikan lagi DPR, dipanggil pun tidak mau lagi datang. Nah, itu yang seringkali orang melihat disharmoni
Itu Oke, ketidakharmonisan begitu ya hubungan yang kadang-kadang dilakukan. memang ada pemerintah daerah yang sepertinya tidak menganggap anggota DPR gitu. Dan ini sebenarnya Legislatif. tidak boleh terjadi begitu. Tidak ya, boleh Prof? terjadi. Oke, Prof, kita akan santai sejenak dengan beberapa games interaktif, Oke, Prof. Sambil Profesor juga bisa tarik napas sedikit ya, Prof. Ya. Oke, ini pilih salah satu, Prof. Dalam demokrasi yang lebih penting, pengawasan ketat atau stabilitas pemerintahan? Stabilitas pemerintahan. Ketika terjadi polemik, yang lebih dibutuhkan dialog atau investigasi? Dialog. Kepala daerah dan DPRD seharusnya lebih banyak berdebatkah atau berkolaborasi? Berkolaborasi. Kolaborasi. Publik lebih menilai dari proses politik atau hasil kebijakan? Proses politik biasanya itu. Seharusnya kebijakan, tapi masyarakat lihat dari proses politik. Proses politiknya ya. Oke, konflik politik lebih sering disebabkan oleh perbedaan kepentingankah atau kurangnya komunikasi? Biasanya perbedaan kepentingan yang kemudian melahirkan miskomunikasi. Oke, berarti saling berkaitan ya, Prof. Iya. Ini berikutnya setuju atau tidak setuju? Hak angket merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Setuju. DPRD harus aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Setuju. Konflik politik antara DPRD dan kepala daerah dapat mempengaruhi pelayanan publik. Ya, setuju. Dialog politik tetap diperlukan meskipun hak angket sedang berjalan. Ya, setuju. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses politik. Betul. Setuju. Betul ya. Oke, baik. Prof, ini harapannya nih, sebagai masyarakat awam, bagaimana kemudian melihat dinamika politik dan juga hak angket yang kemudian terjadi di Indonesia? Silakan, Prof. Ya. Jadi ini bagian dari edukasi politik, bahwa masyarakat harus memahami terkait dengan hak angket, yaitu ruang atau hak yang dimiliki oleh anggota DPRD, lembaga perwakilan rakyat ini memiliki hak untuk melakukan penyidikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada konteks kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan, menyalahi regulasi, atau ada isu yang berkembang di masyarakat, itu harus dia clearkan. Nah, ini yang terjadi misalnya di DPR RI, persoalan haji, ada kemudian pansus, hak angket, ada di Kaltim, ada di Sulsel, kita pernah dulu, kalau nggak salah masanya Prof. Nurdin Abdullah itu. Lalu kemudian sekarang bergulir di Goa dan di tempat-tempat lain. Artinya ini hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Justru dengan adanya ruang hak angket ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah melakukan klarifikasi terhadap kebijakan-kebijakannya, yang kemudian anggota legislatif bisa memberi solusi dengan mengajukan opsi-opsi yang membenarkan. Ketika terjadi penyimpangan, DPRD harus meluruskan. Ini kalau Anda lakukan ini salah. Kalau ini seharusnya Anda abaikan. Kalau ini, jadi selalu juga memberi solusi-solusi dengan opsi-opsi yang ada untuk bagaimana pemerintah ini baik. Jadi jangan juga anggota legislatif ini, lembaga perwakilan rakyat ini tendensius bahwa hak angket ini untuk menjatuhkan atau menjadi ancaman. Ketika Anda begini, tunggu nanti hak angket. Jangan menjadi ancaman politik yang kemudian menjadi sangat politis, putusan-putusannya menjadi sangat politis. Berarti memang ini harus dilihat secara bersama ya, DPRD harus menjalankan juga fungsinya, pemerintah daerah juga harus menjalankan fungsinya. Ya betul, itu disitulah tadi komunikasi politik antar lembaga ini menjadi penting supaya masyarakat juga teredukasi dengan baik. Oke, komunikasi politik menjadi penting, masyarakat bisa teredukasi dengan baik, dan juga ini menjadi salah satu tanda bahwa demokrasi masih hidup di Indonesia. Baik, terima kasih Firdaus Muhammad, akademisi dan juga pengamat politik, dan telah bergabung bersama kami di Sapa Nusantara. Saya Gufran Lamata, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.